Rintik hujan jatuh perlahan di atas genting rumah-rumah di desa Sukamukti. Aroma tanah basah menyatu dengan semerbak bunga melati yang ditanam di halaman rumah seorang gadis bernama Sekar Ayu. Sekar, gadis desa yang kecantikannya memikat siapa saja yang melihatnya, dikenal sebagai kembang desa karena pesonanya yang tak tertandingi. Namun, di balik senyumnya yang manis, ia menyimpan sebuah rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Sebuah hubungan yang dilarang, yang bisa menghancurkan namanya dan membuatnya diusir dari desa. Semua bermula ketika Arga Wijaya, seorang pengusaha sukses dari kota, datang ke desa itu untuk mencari lahan bagi proyek resor barunya. Pria paruh baya dengan wibawa yang kuat dan tatapan mata yang tajam itu segera terpikat oleh kecantikan Sekar. Ia bukan sekadar terpikat, ia menginginkannya, lebih dari sekadar wanita biasa dalam hidupnya. Pertemuan pertama mereka terjadi secara kebetulan di pasar desa. Sekar tengah memilih kain batik saat tangan mereka bersenggolan. Saat itu juga Arga tahu ia harus memilikinya. Namun, ia sadar bahwa Sekar adalah gadis sederhana yang dijaga ketat oleh adat dan norma desa. Mulanya, Sekar menjaga jarak. Ia tahu siapa Arga, seorang pria beristri dengan nama besar. Namun, pesona Arga terlalu sulit untuk dihindari. Tatapan mata yang menjanjikan dunia, kata-kata manis yang menggetarkan hati, serta perhatian yang tak pernah ia dapatkan dari pemuda desa, membuat Sekar perlahan jatuh dalam jeratnya. Pertemuan mereka semakin sering di tempat-tempat tersembunyi, di tengah ladang atau di tepian sungai saat malam turun. Setiap sentuhan terasa bagaikan dosa yang nikmat, setiap bisikan bagaikan angin yang menggoda. Sekar tahu apa yang ia lakukan adalah kesalahan, tetapi hati dan tubuhnya berkata sebaliknya. Arga pun semakin berani. Ia mulai mengirim hadiah-hadiah mahal, gaun sutra, perhiasan, hingga parfum mewah dari kota. Sekar, yang awalnya menolak, semakin lama semakin terbiasa dengan kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Namun, hubungan mereka tak mungkin selamanya tersembunyi. Desa kecil memiliki mata dan telinga di setiap sudutnya. Hingga suatu hari, suami Arga, seorang wanita anggun bernama Ratna, datang ke desa itu. Ia mendengar bisik-bisik yang beredar dan ingin memastikan sendiri kebenarannya. Dan saat itu, badai sesungguhnya mulai menggulung kehidupan Sekar Ayu. Ratna melangkah dengan anggun, sorot matanya tajam saat menyusuri jalan desa yang becek akibat hujan semalam. Warga yang melihatnya hanya berbisik-bisik, tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu ada badai yang siap menerjang. Sekar yang sedang menjemur kain di halaman rumahnya tersentak ketika melihat sosok wanita bergaun elegan itu berdiri di depan pagar. Hatinya berdebar kencang, jemarinya gemetar. Ia tahu siapa wanita itu. Sekar Ayu? Suara Ratna terdengar dingin namun berwibawa. Sekar tak mampu menjawab, bibirnya keluh. Kau tahu siapa aku, bukan? Lanjut Ratna tanpa menunggu jawaban. Sekar mengangguk lemah, napasnya tercekat. Ia ingin berbicara, tetapi lidahnya terasa kaku. Seluruh tubuhnya terasa lemas di bawah tatapan tajam wanita yang kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Ratna tersenyum sinis. Aku ingin bicara denganmu. Bisa kita masuk ke dalam? Sekar ragu. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada yang bisa menolongnya keluar dari situasi ini. Namun, tak ada satupun warga yang berani mendekat. Dengan langkah berat, ia mengangguk dan membuka pintu rumahnya. Di dalam rumah yang sederhana itu, Ratna duduk di bangku kayu dengan tenang. Sekar masih berdiri, jari-jarinya meremas ujung kain sarungnya. Kau tahu Arga adalah suamiku, dan aku ingin tahu apa yang kau inginkan darinya? Ratna bertanya tanpa emosi. Sekar menggeleng cepat.
Saya tidak ingin apa-apa, saya..." Suaranya gemetar. Ratna terkekeh pelan. "Tidak ingin apa-apa? Lalu kenapa kau biarkan dia terus mengejarmu? Kenapa kau terima hadiah-hadiahnya?" Sekar menunduk, tak mampu menjawab. Ratna mencondongkan tubuhnya ke depan. "Dengar, gadis kecil. Aku tidak peduli dengan wanita-wanita lain yang coba bermain dengan suamiku. Tapi aku tidak suka jika seseorang mencoba merusak apa yang menjadi milikku. Kau mengerti?" Sekar mengangguk pelan, air mata menggenang di pelupuk matanya. Ratna menarik napas dalam, lalu berdiri. "Bagus. Jika kau mengerti, maka kau harus menjauh. Mulai sekarang, Arga bukan lagi bagian dari hidupmu." Sekar masih diam, tapi hatinya terasa hancur. Ratna melangkah menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. "Satu hal lagi, Sekar. Jika kau melawan, aku bisa membuat hidupmu lebih buruk dari ini." Dengan itu, Ratna pergi, meninggalkan Sekar yang berdiri terpaku dalam ketakutan dan kebingungan. Hatinya bertarung antara rasa cinta dan ketakutan yang mengikatnya erat. Sekar terduduk lemas di lantai rumahnya, air mata jatuh tanpa suara. Kata-kata Ratna terus bergema di telinganya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa yang dikatakan istri Arga itu benar. Namun, melepaskan Arga bukanlah perkara mudah. Bukan hanya hati yang sudah terlanjur terikat, tetapi juga bayangan kehidupan yang lebih baik, sesuatu yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Sekar memutuskan untuk pergi ke tepi sungai, tempat biasanya ia dan Arga bertemu secara diam-diam. Hatinya berdebar, separuh berharap Arga akan datang, separuh ingin mengakhiri semuanya. Angin malam menerpa kulitnya yang hangat, membelai rambut panjangnya yang tergerai. Tiba-tiba, suara langkah berat mendekat. Sekar menoleh, dan di sana, dalam remang cahaya bulan, Arga berdiri. Matanya menatap lekat pada Sekar, penuh kekhawatiran dan hasrat yang sama sekali belum pudar. "Sekar, aku dengar istriku datang menemuimu." Suara Arga terdengar berat. Sekar mengangguk pelan, tidak tahu harus berkata apa. Arga mendekat, meraih tangan Sekar dengan lembut. "Aku tidak ingin kehilanganmu," bisiknya. "Tapi kita tidak bisa terus begini, Arga." Suara Sekar lirih, namun penuh beban. Arga menghela napas panjang, jari-jarinya mengusap pipi Sekar yang masih basah oleh air mata. "Aku akan melakukan apapun untukmu. Jika perlu, aku akan meninggalkan semuanya." Sekar terperanjat, menatap Arga dengan mata membelalak. "Apa maksudmu? Kau mau meninggalkan istrimu?" Arga mengangguk. "Aku akan memilihmu, Sekar. Aku akan bicara pada Ratna. Aku ingin hidup bersamamu." Sekar terdiam. Kata-kata itu seharusnya membuatnya bahagia, tapi mengapa ada rasa takut yang mengendap di hatinya? "Arga, ini bukan hanya tentang kita berdua. Ada banyak hal yang harus kau pertimbangkan." Suaranya bergetar. Namun Arga tak peduli. Ia mendekap Sekar erat, seolah tak ingin membiarkannya pergi. "Aku tak peduli dengan apapun lagi. Aku hanya ingin kau tetap di sisiku." Di kejauhan, tanpa mereka sadari, sepasang mata mengintai dari balik rimbun pepohonan. Mata yang menyimpan amarah dan kebencian yang siap meledak kapan saja. Sekar terduduk lemas di lantai rumahnya, air mata jatuh tanpa suara. Kata-kata Ratna terus bergema di telinganya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa yang dikatakan istri Arga itu benar. Namun, melepaskan Arga bukanlah perkara mudah. Bukan hanya hati yang sudah terlanjur terikat, tetapi juga bayangan kehidupan yang lebih baik, sesuatu yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Sekar memutuskan untuk pergi ke tepi sungai, tempat biasanya ia dan Arga bertemu secara diam-diam. Hatinya berdebar, separuh berharap Arga akan datang, separuh ingin mengakhiri semuanya. Angin malam menerpa kulitnya yang hangat, membelai rambut panjangnya yang tergerai. Tiba-tiba, suara langkah berat mendekat.
Sekar menoleh, dan di sana, dalam remang cahaya bulan, Arga berdiri. Matanya menatap lekat pada Sekar, penuh kekhawatiran dan hasrat yang sama sekali belum pudar. "Sekar, aku dengar istriku datang menemuimu." Suara Arga terdengar berat. Sekar mengangguk pelan, tidak tahu harus berkata apa. Arga mendekat, meraih tangan Sekar dengan lembut. "Aku tidak ingin kehilanganmu," bisiknya. "Tapi kita tidak bisa terus begini, Arga." Suara Sekar lirih, namun penuh beban. Arga menghela napas panjang, jari-jarinya mengusap pipi Sekar yang masih basah oleh air mata. "Aku akan melakukan apapun untukmu. Jika perlu, aku akan meninggalkan semuanya." Sekar terperanjat, menatap Arga dengan mata membelalak. "Apa maksudmu? Kau mau meninggalkan istrimu?" Arga mengangguk. "Aku akan memilihmu, Sekar. Aku akan bicara pada Ratna. Aku ingin hidup bersamamu." Sekar terdiam. Kata-kata itu seharusnya membuatnya bahagia, tapi mengapa ada rasa takut yang mengendap di hatinya? "Arga, ini bukan hanya tentang kita berdua. Ada banyak hal yang harus kau pertimbangkan." Suaranya bergetar, namun Arga tak peduli. Ia mendekap Sekar erat, seolah tak ingin membiarkannya pergi. "Aku tak peduli dengan apapun lagi. Aku hanya ingin kau tetap di sisiku." Di kejauhan, tanpa mereka sadari, sepasang mata mengintai dari balik rimbun pepohonan. Mata yang menyimpan amarah dan kebencian yang siap meledak kapan saja. Angin malam berhembus kencang, membawa serta ketegangan yang kian menyesakan dada Sekar. Ia masih berada dalam pelukan Arga, namun pikirannya terpecah. Kata-kata Arga berulang kali menggema dalam kepalanya. Ia rela meninggalkan semuanya demi Sekar. Tapi benarkah itu keputusan yang bisa mereka ambil tanpa konsekuensi? "Arga, kita harus berpikir jernih," bisik Sekar akhirnya, pelan namun tegas. "Ini bukan hanya soal perasaan kita, tapi juga soal kehormatan, keluargamu, dan Ratna." Arga menghela napas, menatap dalam ke mata Sekar. "Aku tahu ini sulit, Sekar, tapi aku sudah memutuskan, aku tak bisa hidup tanpamu." Sebelum Sekar sempat menjawab, suara gemerisik dari balik pepohonan membuat mereka sama-sama menoleh. Jantung Sekar berdetak kencang. Dalam kegelapan, samar-samar terlihat sosok seseorang yang berdiri mengawasi mereka. "Siapa di sana?" Suara Arga tegas, namun tak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar menjauh, berlari cepat ke arah jalan desa. Arga dan Sekar saling berpandangan. Hati Sekar mencelos. Jika seseorang telah melihat mereka, itu berarti rahasia mereka tak lagi aman. "Kita harus pergi dari sini," ucap Arga buru-buru, menarik tangan Sekar. "Aku tak ingin ada yang mencelakaimu." Sekar mengikuti langkah Arga dengan ragu. Bayangan Ratna, bayangan keluarganya, bayangan gunjingan warga desa, semuanya berputar di kepalanya. Namun di saat yang sama, jauh di lubuk hatinya, ada rasa takut yang lebih besar. Takut kehilangan Arga, takut pada konsekuensi yang mungkin lebih kelam daripada yang bisa ia bayangkan. Dan di balik rimbun pepohonan, mata yang tadi mengintai kini dipenuhi dengan kemarahan. Orang itu tak akan membiarkan ini terus terjadi. Sekar dan Arga berlari melewati pematang sawah, napas mereka tersengal. Kegelapan malam semakin pekat, hanya ditemani gemerisik dedaunan dan suara jangkrik yang terdengar nyaring. Sekar merasa lututnya lemas, namun genggaman tangan Arga yang erat memberinya kekuatan untuk terus bergerak. Mereka berhenti di tepi hutan kecil di ujung desa. Arga menatap Sekar dengan penuh kegelisahan. "Kita tak bisa kembali ke desa sekarang. Kalau orang itu sudah melihat kita, pasti kabar ini akan segera menyebar." Sekar mengangguk, meski hatinya bimbang. "Tapi kita mau kemana, Arga? Aku tak bisa meninggalkan keluargaku begitu saja." Arga menggigit bibirnya, berpikir keras. "Kita bisa pergi ke kota. Aku punya beberapa kenalan di sana. Kita bisa memulai hidup baru." Sekar menatap Arga dengan mata berkaca-kaca.
Arga, aku takut. Aku tak tahu apakah aku sanggup meninggalkan semuanya. Arga meraih wajah Sekar, ibu jarinya menghapus air mata yang mulai menetes di pipi gadis itu. Aku bersamamu, Sekar. Kita akan melewati ini bersama. Aku janji. Namun sebelum Sekar sempat menjawab, suara ranting patah terdengar dari balik semak-semak. Mereka berdua menoleh bersamaan. Jantung Sekar berdegup kencang. Dalam gelap, tampak sesosok bayangan perlahan bergerak mendekati mereka. Sekar, Arga. Suara berat itu terdengar penuh amarah. Sekar menahan napas. Ia mengenali suara itu. Itu suara Jaka, pemuda desa yang selama ini diam-diam mencintainya. Sekar menggenggam tangan Arga lebih erat. Jaka berdiri tegap di hadapan mereka, sorot matanya penuh dengan amarah dan kekecewaan. Apa yang kalian lakukan? Suara Jaka terdengar berat, penuh tekanan yang membuat dada Sekar semakin sesak. Arga berdiri sedikit di depan Sekar, mencoba melindunginya. Ini bukan urusanmu, Jaka. Biarkan kami pergi. Jaka tertawa sinis. Bukan urusanku? Kau datang ke desa ini hanya untuk menghancurkan hidupnya. Sekar adalah gadis baik. Dia tak pantas diperlakukan seperti ini. Sekar mencoba berbicara, suaranya bergetar. Jaka, aku memilih ini. Aku memilih Arga. Jaka menatap Sekar dengan mata yang mulai basah. Sekar, kau tak mengerti. Dia akan menghancurkanmu. Orang-orang di desa sudah tahu. Mereka akan mencarimu. Apa kau pikir mereka akan membiarkanmu begitu saja? Arga menggertakkan giginya. Kami akan pergi dari sini. Aku bisa melindunginya. Jaka menggeleng. Kau egois, Arga. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Kau tidak peduli dengan kehormatan Sekar, keluarganya, atau apa yang akan terjadi setelah ini. Sekar menarik napas dalam. Ia tahu kata-kata Jaka benar, tapi hatinya sudah memilih. Sebelum ia sempat menjawab, dari kejauhan terdengar suara riuh. Obor-obor mulai bermunculan di antara pepohonan. Sekar merasakan darahnya membeku. Mereka datang, bisik Jaka lirih. Dan mereka tidak akan mengampuni kalian. Sekar merasakan jantungnya berdetak kencang. Tangan Arga menggenggamnya erat, seolah tak ingin kehilangannya. Sementara Jaka berdiri di depan mereka, tatapannya tajam menelusuri siluet-siluet obor yang semakin mendekat. Kita harus pergi sekarang, bisik Arga dengan panik. Namun Jaka tetap berdiri di tempatnya, seolah menjadi tembok yang menghalangi pelarian mereka. Kau pikir kau bisa begitu saja membawa Sekar pergi? Suaranya berat, mengandung ancaman. Sekar menoleh pada Jaka, matanya berkaca-kaca. Jaka, tolong. Aku tak ingin ada pertumpahan darah. Biarkan kami pergi. Jaka menggeleng pelan. Aku bisa membantumu, Sekar, tapi bukan dengan cara seperti ini. Kalau kau pergi dengannya, hidupmu tak akan pernah tenang. Desa akan menganggapmu pengkhianat, dan kau tak akan punya tempat lagi untuk pulang. Arga melangkah maju. Aku akan melindunginya. Aku akan membawanya jauh dari sini. Jaka menghela napas, lalu menatap Sekar dalam-dalam. Apa ini benar-benar yang kau inginkan? Meninggalkan semuanya demi dia. Sekar terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Ya Jaka, aku mencintainya. Suara riuh semakin dekat. Orang-orang sudah bisa terlihat dengan wajah marah, membawa kayu dan senjata seadanya. Waktu mereka semakin menipis. Jaka menutup matanya sejenak, lalu menarik napas panjang. Ketika ia membuka mata, ada tekad di sana. Kalau begitu, pergilah sekarang. Aku akan mengulur waktu. Sekar menatap Jaka dengan haru. Terima kasih, Jaka. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara lantang seorang pria tua menggema di udara. Di mana perempuan itu? Jangan biarkan dia lari dengan laki-laki itu. Sekar menelan ludah. Tak ada jalan kembali. Sekar menahan napas. Jari-jarinya mencengkeram erat lengan Arga. Warga semakin dekat. Wajah mereka dipenuhi kemarahan yang sulit diredam.
Jaka mengatupkan rahangnya, lalu melangkah maju. Aku yang memanggil mereka, serunya lantang. Sekar dan Arga menoleh padanya dengan terkejut. Aku tidak akan membiarkan perempuan desa ini dibawa begitu saja oleh lelaki asing. Arga menyempitkan matanya, rahangnya mengeras. Apa maksudmu, Jaka? Bukankah kau ingin membantu? Jaka menoleh pada Arga, suaranya lebih pelan, nyaris seperti bisikan. Aku tidak bisa membiarkan mereka memburumu, tapi aku juga tidak bisa mengkhianati desa ini. Percayalah padaku. Warga mulai mengerumuni mereka. Bawa gadis itu kembali. Teriak seseorang dari kerumunan. Beberapa orang sudah bersiap maju dengan bambu dan kayu di tangan mereka. Jaka mengangkat tangannya, menenangkan kerumunan. Tunggu, biarkan aku yang bicara dulu dengan Sekar. Orang-orang ragu sejenak, tetapi mereka menghentikan langkah mereka. Jaka berbalik menghadap Sekar dan Arga. Sekar, ini pilihanmu. Jika kau pergi sekarang, kau tak akan bisa kembali. Kau akan dianggap pengkhianat dan keluargamu akan menanggung akibatnya, ucap Jaka perlahan. Sekar menggigit bibirnya, hatinya bergejolak. Aku tidak ingin meninggalkan keluargaku dalam bahaya, tapi aku juga tidak bisa hidup tanpa Arga. Arga menggenggam tangannya lebih erat. Aku berjanji, kita akan menghadapi ini bersama. Apapun yang terjadi. Jaka menatap mereka dalam diam, lalu akhirnya menghela napas panjang. Ia berbalik menghadap warga. Beri mereka kesempatan pergi, katanya. Mereka sudah membuat pilihan mereka. Kegaduhan pecah di antara warga, sebagian setuju, sebagian lainnya marah. Tidak bisa, gadis itu harus tetap di desa. Di tengah kekacauan itu, Sekar dan Arga saling menatap. Waktu mereka semakin sedikit. Mereka harus membuat keputusan sekarang, bertahan, atau lari untuk selamanya. Sekar menatap wajah Arga dengan penuh kebimbangan. Hatinya berperang antara cinta dan kewajiban, antara harapan dan kenyataan. Arga menatapnya dengan penuh harap, sementara di belakang mereka, warga semakin tak sabar. Sekar, kita harus pergi sekarang, desak Arga. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara riuh orang-orang. Jaka, yang masih berdiri di antara mereka dan kerumunan, tampak semakin tertekan. Ia menoleh ke belakang, lalu kembali menatap Sekar. Jika kau tetap di sini, mereka akan memaksamu kembali ke rumah. Jika kau pergi, kau tak akan pernah bisa kembali. Apakah kau sudah siap dengan konsekuensinya? Sekar menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia tahu keputusan ini bukan hanya tentang dirinya. Ini juga tentang keluarganya, tentang kehidupan yang akan ia tinggalkan selamanya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dari kerumunan melangkah maju, wajahnya keras dan penuh amarah. Tidak ada lagi waktu untuk berbicara, bawa gadis itu kembali ke rumahnya. Jaka menoleh tajam, mencoba menghentikan langkah pria itu. Aku yang akan membawanya, biar aku bicara dengan keluarganya terlebih dahulu. Lelaki tua itu menatap Jaka dengan penuh curiga, tapi akhirnya mengangguk. Jangan coba-coba bermain dengan kami, Jaka. Kau tahu aturan desa ini. Sekar menutup matanya, menghirup udara malam yang semakin berat. Detik-detik berlalu seperti abad, suara jantungnya berdetak begitu keras, hingga ia merasa semua orang bisa mendengarnya. Saat ia membuka mata, keputusannya sudah bulat. Aku akan pergi bersamamu, Arga. Suaranya lirih, tapi cukup jelas untuk didengar oleh semua orang di sekitarnya. Kerumunan warga mendesah, beberapa dengan marah, beberapa dengan keterkejutan. Jaka menatapnya dengan ekspresi campur aduk, antara lega dan sedih. Baiklah, Sekar, aku tidak bisa menghentikanmu, tapi ingat, kau tak akan bisa kembali. Sekar mengangguk pelan. Aku tahu, Jaka, terima kasih untuk segalanya. Tanpa menunggu lebih lama, Arga menarik tangan Sekar dan berlari menuju hutan di ujung desa. Teriakan warga menggema di belakang mereka.
Beberapa mencoba mengejar, tapi Jaka berdiri di depan mereka, menghalangi jalan. Biarkan mereka pergi, serunya. Keputusan sudah diambil, kita tidak berhak menghentikan mereka. Namun, di tengah keheningan yang menegangkan, sebuah suara lain terdengar. Suara yang dingin, penuh ancaman. Kalian pikir bisa lari begitu saja? Sekar terhenti. Suara itu familiar, suara yang selama ini selalu ia hormati dan takuti. Dari balik kerumunan, muncul seorang pria paruh baya, Pak Lurah, dengan sorot mata tajam penuh kekecewaan. Sekar, apa kau benar-benar memilih meninggalkan tanah kelahiranmu hanya demi lelaki yang baru kau kenal? Tanyanya, suaranya tenang tapi menusuk hingga ke tulang. Sekar menunduk, tubuhnya gemetar. Arga berdiri di sampingnya, siap melindungi. Saya mencintainya, Pak Lurah. Cinta kami bukan main-main. Suara Sekar bergetar, tapi tekadnya jelas. Pak Lurah menghela napas panjang. Kau tahu konsekuensinya. Tak ada tempat bagi pengkhianat di desa ini. Kau tak hanya meninggalkan keluarga dan tradisi, tapi juga harga diri desa ini. Teriakan warga kembali membahana. Sebagian meminta Sekar diusir selamanya. Sebagian lainnya ragu-ragu melihat wajah polos Sekar yang mereka kenal sejak kecil. Arga menarik Sekar lebih dekat. Kami tak minta restu, hanya minta dibiarkan pergi tanpa menyakiti siapapun. Pak Lurah mengangkat tangannya, meminta warga diam. Ia menatap Sekar dalam-dalam. Jika itu pilihanmu, pergilah. Tapi ingat, sekali kau melangkah keluar dari batas desa ini, nama dan kehormatanmu akan terhapus selamanya. Kau bukan lagi bagian dari kami. Air mata Sekar mengalir. Ia tahu ini harga yang harus ia bayar. Dengan tangan saling menggenggam erat, Sekar dan Arga melangkah ke dalam gelapnya malam, meninggalkan desa yang pernah ia sebut rumah.